Ya, setelah puas bahas Premier League, sekarang kita akan bahas Serie A karena ada Grande Partita antara Juve lawan Napoli. Siapa lebih curang? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kita akan ngomongin dari sisi Pogba-nya. Dua-duanya curang soalnya. Pogba dapat ancaman hukuman 4 tahun pidana karena masalah doping. Bakal ini nggak putus kontrak kan ya sama Juve? Punya privilege nggak buat Juve untuk putus kontrak di saat ada keputusan itu? Kalau ada kesalahan dari pemain, terutama related to doping atau apa, bisa mereka Ini untuk kapan ya? untuk Keputusannya mutus. ketok palunya belum? Belum. Baru diajukan. Masih diajukan sama pengadilan Penuntutnya narkoba lah. ya. Menuntut 4 tahun, tuntutan terberatnya memang 4 tahun. Dia kan pas pertandingan lawan Udinese itu sebenarnya dia nggak main kan, dia di bangku cadangan, tapi dia kena untuk tes urin. Pas tes urin ternyata ada substance tuh apa sih DHE kalau nggak salah, itu yang nggak boleh di Serie A. Ternyata ada kandungan itu. Sementara dari Juventusnya sendiri mereka nggak mau banding, mereka nggak mau ngajuin banding atas apa yang dilakukan oleh Pogba. Jadi dari situ kan udah kelihatan tuh Support dari Juve ya. support dari ini dalam urusan ini nggak ada gitu. Juve cepet cabutin dia, gimana kita nggak bayar gaji dia paling mahal kan? Iya. Pemain dengan gaji termahal, tapi menurut lo ini Pogba yang balikan ke Juve menjadi sebuah tragedi karena biasanya kan emang mantan balik ke tim jarang ada yang indah kan. Ronaldo. Bisa ya kan Ronaldo, siapa lagi disebut Torres dulu kan. Balik ke Banyak mana? lah. Madrid oke lah ke Atletico. Atletico yang kedua jelek lah Mas, dibanding yang pertama mah jauh lah. Oh, ya iya. Dia cuma jadi kayak cameo doang gitu. Tapi kan udah jauh, perjalanan udah jauh, Liverpool sih, berapa makanya. tahun ini. Gimana lo melihat Pogba? Apakah akan karir bolanya akan berhenti di sini? Ya seharusnya kalau sampai jangankan 4 tahun 2 Paling tahun datang ke pun Bayangkara gitu kali ya. Jauh kali. angkut. Jangankan 4 tahun 2 tahun aja menurut gue ya karir ending sih kalau menurut Ya, gue 4 kalau tahun mah soal gila kayak lah, begini. gila. Karena sebelum ada kasus doping ini pun jumlah main dia tuh bisa dihitung pakai jari kan kalau di kalender 2022. 58 menit ya baru main deh. Iya, musim ini. ketika datang ke Juventus juga cuma main sekian menit doang, apalagi ketika di musim lalu itu kan juga minim juga permainannya. Dampaknya minim, gajinya gede, terus juga nggak bisa selalu sedia gitu untuk bisa main di tiap pekannya karena selalu terganggu. Sekalinya bisa main pun kontribusinya nggak terlalu besar banget sih Pogba. Jadi menurut gue emang karakternya emang agak problematik, bukan agak lagi emang problematik, ditambah mungkin beberapa waktu lalu sebelum ada kasus doping gue inget dia juga muncul kasus yang sama saudaranya sendiri blackmail dia, gaji dia keluar buat saudara-saudaranya doang. Jadi menurut gue emang ini pemain mungkin ada baiknya step aside dulu lah dari sepak bola, stop aja karena udah nggak ngasilin hal-hal baik lagi bagi dia. Kalau dilanjutin mungkin legacy yang akan dia tinggalkan bukan lagi sebagai Pogba yang si wonderkid, Pogba yang si apa, tapi Pogba yang problematik kayak begini karena masalah tiap musim selalu kunjung datang. Jadi menurut gua ada baiknya ini mungkin waktu paling tepat bagi dia untuk stop aja karir sepak bolanya. Problematik. Ini kalau gue Apanya bilang, motormatik nggak? ini kalau gue Yang bilang manja mati dong. cerminan pemain yang karirnya habis karena attitude lah. Ini kan banyak kita tahu ya. Jadi kemampuan bakat dia kita semua tahu lah gimana bagusnya segala macem, terutama waktu di spell Juve yang pertama kan. Tapi ya kita lihat pelan-pelan habis dan tadi yang si Rizal bilang sebenarnya tanpa 4 tahun pun sebenarnya dia juga karir udah sangat redup lah. Dan nggak heran Juventus tadi tidak mengajukan atau quote by quote nggak mau ngebela, ya mungkin dia juga udah berpikir udah lalu cabut aja lah. Dan itu yang lebih penting kan, mengamankan ruang ganti itu nggak ada pemain-pemain yang seperti dia. Dan ini juga mungkin menjelaskan situasi waktu dia di MU dulu 2000 berapa? Mungkin 2017 ya. Di era Mourinho kan gitu. Ya udah memang udah end of an era lah buat dia sih kalau gue bilang. Di era Ole di support lumayan tapi nggak begitu bagus juga. Tapi jadi lama-lama kalau emang dia tuh busuk karakternya pasti akan kelihatan juga. Makin tua ya. Tapi di satu sisi Juve ini gue justru ada orang yang cukup optimis ketika Allegri balik ya ke Juve di saat di antara fans Juve lainnya karena di era sebelumnya kan Allegri tahu caranya menang walaupun orang bilang secara permainan nggak pernah menarik, termasuk di awal-awal pun walaupun jelek, tapi gue selalu dulu pernah membela kalau pemain-pemain Juve adalah bukan pemain Juve di era dulu ya. Memang pemain Juve sekarang menurut gue pemain kacangan gitu, nggak banyak yang pemain bintang. Makanya gue bilang excuse Allegri ya itu nggak banyak pemain-pemain yang bisa jadi andalan. Tapi somehow dia kembali nemuin ritmenya, walaupun secara permainan bikin ngantuk banget, termasuk lawan Inter menurut gue bikin ngantuk selain cuman duel-duelnya, tapi somehow dia bisa menang-menang terus Mas, bahkan jadi title contender musim ini. Iya. Ya mungkin tadi nyambung Pogba dulu ya. Iya. Apa yang dibuat sama Allegri sekarang itu kan udah tanpa Pogba. Iya. Maksudnya ya tadi Rizal bilang Lalu Pogba cukup dekat juga sama Allegri dulu. dia udah nggak dibutuhin lah. Maksudnya dari untuk permainan dia nggak bisa ngasih impact. Kebukti lagi di timnas Prancis dia kan juga udah bukan menjadi bagian Sangat bukan. integral lagi. Prancis tetap aja bisa di final World Cup. Jadi emang dari sisi jam terbang, dari sisi
durasi memang udah habis lah Pogba. Nah, Allegri sekarang timnya, lu kalau lihat ada di chart top scorer, top assist, nggak ada pemain Juve, nggak ada sama sekali. Kolektif banget, Yang paling satu tinggi gol. apa? Chartnya mereka, clean sheet, Chesney. Defensif. Artinya defense dia udah oke. Yang gue bilang Allegri ketika datang terakhir gue ngebahas Juve, dia memperbaiki defense-nya dulu kan. Defense-nya dulu ya si Bremer udah makin bagus. Gatti juga oke. Ya Rugani angin-anginan So-so lah tapi Rugani. bisa main juga. Terus kadang-kadang si siapa Alessandro dimainin di situ bisa, Danilo main di situ bisa. Dia udah nemuin gitu skemanya. Di tengah ya Fagioli lagi kena masalah juga. Cuman kan dia tadi ada Locatelli, ada Mourinho. masih pemain-pemainnya tuh bisa menjaga ritme dia. Di wingersnya ya baru kehilangan si Anthony Weah cedera, tapi kan dia udah tahu Timothy Weah cedera. Di depan si Vlahovic sudah mulai tajam lagi, Chiesa balik udah mulai tajam lagi. Ya lu bilang itu tim ini kayaknya nggak wah, nggak banyak Tapi tahu caranya gosip menang, seputar di luar Pogba, nggak ada gosipnya Juve, tapi ya dia bisa maintain itu dan itu yang menjadi kekuatan Allegri. Dan gua rasa mereka akan tetap menempel Inter pun ataupun Milan nanti sampai akhir kompetisi. Tapi di sisi lain Napoli kayak mulai redup nih karena baru mainnya kayak nggak lagi sama kayak tahun lalu. Kvaratskhelia, Osimhen pun juga nggak segemilang tahun lalu gitu. Yap. Betul, menurut gua ada faktor downgrade, penurunan performa dari beberapa pemain yang kuncinya itu yang sebenarnya musim lalu bisa mengantarkan mereka jadi juara senyaman itu ya. Tapi di musim ini benar-benar pemain-pemain yang biasanya main di level kayak di musim lalu tuh mereka nggak bisa nyamain level itu lagi. Dan terbukti musim ini pun juga produktivitas si Kvaratskhelia bukan cuma dari segi golnya, dari segi assist atau created chance-nya pun juga menurun jauh ya. Jadi gua ngelihat emang ada penurunan performa yang mungkin kalau disalahin ke faktor pemainnya aja agak kurang fair. Jadi gue ngeliat ada faktor dari pelatihnya juga yang di awal musim mereka ada pergantian pelatih dari si sebelumnya itu ke Rudi Garcia ya. Rudi Garcia yang memang karakternya problematik ditambah dia kayaknya nggak bisa ngehandle bagaimana ngehandle ruang ganti tim yang statusnya juara bertahan tuh bener-bener itu kayak statusnya makin hari makin luntur gitu si Napoli, karakter mereka tuh makin luntur berkat si Rudi Garcia itu menurut gua nggak bisa ngehandle dan sekarang diganti ke pelatih yang menurut gua levelnya udah bukan lagi untuk kontender di juara jadi di Liga Italia gitu. Jadi karena ini Walter Tapi Mazzarri kan ini levelnya Pioli menurut gua nih. Maksudnya Pioli dulu ada di level ini kan. Iya. Somehow tapi di Milan dia bisa juara sebenarnya. Bisa nganterin ke situ. Tapi kalau si Mazzarri ini kan CV-nya juga belakangan dia ngelatihnya bukan tim-tim yang level di sini, ngelatih Watford sebagainya. Ini kan menunjukkan ini bukannya jalan maju, si Napoli ini malah jalan mundur kalau gue ngeliat. Dan beruntung mereka musim ini cuma di peringkat 5 loh. Karena kalau dilihat dari segi performance, gue ngeliat mereka penampilannya emang jauh lebih menurun dan seharusnya nggak di peringkat 5, tapi beruntung mereka bisa ada di sini. Ya semoga aja performanya bisa menemukan ritmenya lagi. Tapi itu tergantung juga kalau pemain-pemainnya juga pasti pada beberapa pilar-pilar utamanya masih pada mau stay juga ya, semacam si Osimhen dan si Kvaratskhelia. Tapi mungkin Kvaratskhelia peluang stay-nya lebih besar ketimbang si Osimhen di bulan Januari. Tapi ya let's see aja untuk perjalanan musim Napoli masih panjang banget, musim masih panjang. Mereka finish top 4 aja di musim ini menurut gue udah prestasi lagi sih. Perkiraan line up Nggak, yang menarik gue mau tambahin nanti di sini ke pertama kali nih kalau nggak salah nanti akan ada body cam. Ditaruh body cam. Nah, Jadi Oh, di body gue cam. kira di sini di studio. Enggak. Jadi gue nggak tahu nanti gimana ininya penampakannya. Jadi mungkin nanti di TV juga kita bisa lihat tuh kayak di NBA Di wasitnya. Hah? Di wasitnya. Enggak di pemainnya. Jadi waktu latihan juga ada ditaruh juga. Oh, kemarin gue sempat ada tuh fan football ada yang pakai body cam gitu, dia bilang di Inggris di Inggris ternyata udah pernah dicoba waktu Wolves lawan Spurs. Nah, nanti di pertandingan ini katanya mau ada. Nah, itu gue kebetulan kemarin baca beritanya jadi gue penasaran pengen lihat karena bola di Eropa ini kan selalu dia telat kan adaptasi dibandingkan di Amerika. Ya kayak video replay di Amerika udah jauh dari dulu, dia Eropa baru. Kalau NBA juga ada pakai mic kalau nggak salah tuh. Jadi pemainnya kalau lagi ngomong kedengeran, di Eropa setahu gue belum. Tapi kalau dia sambil lari nyanyi gitu kedengeran ya. Ada tuh begitu. Itu gue main. Lu yang main berarti. Berarti ketahuan nih Panji lagi main nih. Lagi nyanyi dia ternyata bukan yang main bola. Tapi kalau lihat dari Napoli Mas, apakah Kalau gue lihat gini, Napoli ini kan terbentuk satu momentum ya. Jadi dapat pemain yang Tepat 3 tahun lalu siapa sih yang tahu Kvaratskhelia? Nggak tahu. Osimhen mungkin 1-2 tahu lah segala macam. Likang doang ya. Nah, jadi tiba-tiba ini masuk satu kesatuan, dapat pelatihnya juga cocok. Nah, ini udah satu adonan nih, nggak bisa begitu satu lepas, seperti langsung lepas semua nih, gitu. Jadi Kim cabut ya. Kim Min-jae juga cabut. Jadi mau diganti suruh di Garcia lah, ke Mazzarri lagi, apalagi tadi Mazzarri udah gini-gini kan. Jadi menurut gua ini hanya nunggu
Azari lepas juga. semua aja nih. Osimhen nanti lepas kemana? Kepada Celia Iya, gitu. stabil cuman Zielinski sama Rangguis kali ya, mainnya stabil ya. Tapi yang lainnya jauh performanya. Lorenzo doang sama Zielinski. Osimhen mungkin tinggal nunggu cabut aja tahun depan mah paling. Ada yang nampung. Nah, kita lihat prediksi line up antara Juve dulu ya. Juve dulu menghadapi Napoli. Ini prediksi line up terbaik kah menurut kalian? Karena ya emang Juve sih squadnya gitu-gitu aja ya. Gue gak pernah lihat. Ya, itu paling antara Rugani atau Alexandro. Terus juga ya, kiri pasti Kostic. Cavigliani yang gue gak pernah tahu siapa. Kalau Andrea Cambiaso tahu gue. Kalau si Locatelli sembuh sih dia sih kayaknya. Harusnya di situ. iya. Locatelli ya. Iya. Locatelli ini dia Locatelli Cambiaso gue Rabiot. baru tahu. Andrea Cambiaso tuh. Terus ini sih emang proses terbaik. Tapi menurut gue backnya emang gak sekuat tahun lalu. Menurun. Bagaimana si Ostigard juga Sousa nggak jauh. konsisten, Iya. si Souza juga nggak konsisten. Kadang-kadang ada Juan Jesus juga di sana. Yes. Kan tahun lalu kan Ramani sama si itu kan sama Kim Min Jae Min kan, Jae, iya. yang paling Solid. kuat kan. Nah ini jadi nggak begitu. Elmas juga. Elmasnya ada 2 lihat tuh ya. Tarik Brar, Elmasnya 2. Namanya Elmas sama Osimhen. Elmas. Gimana lihat formasi ini apa formasi terbaik? Elmas 2 orang. Satu Elmas Osimhen nama depannya. Nama Elmas depannya Osimhen. Elmas. Politano juga bolak-balik ya ke Inter pernah, Iya, iya. pindah-pindah Politano. ke Fiorentina pernah. Nggak begitu sukses. Rekor W-nya Napoli juga kalau nggak salah jelek musim ini deh. Siapa? Rekor Oh iya, rekor Juve lah Napoli kan begitu bagus. Iya. Yep. Ini di kandang siapa? Juve ya? Kanan Juve. Kandang Juve. Nah ini prediksi kalian gimana? Juve lawan Iya 5 Napoli? kali main 4 kali kalah kalau nggak salah Juve. Oh ya? Iya, dan musim lalu dibantai 5-1 kan juga Iya, si Januari ya. Ini ya si Iya, Juventus kalau nggak salah dibantai Januari Napoli. digantai. Tapi kalau soal prediksi nanti malam ini kan pertandingannya ntar malam ya. Menurut gue sih menjagokan Juve ya karena momentum lagi ada di mereka, konsistensi mereka beda banget dibandingkan konsistensi mereka musim lalu dan beberapa pemain juga kayak si Chiesa levelnya udah balik kayak Chiesa yang udah kita lihat di 2-3 musim lalu sebelum dia cedera. Jadi gue ngeliat alasannya Juve bisa menang ya karena faktor itu konsistensi dan mereka punya urgensi untuk terus nempel si Inter Milan di puncak klasemen. Berapa prediksi lo? Gue 3-1 lah untuk Wah, Juve. Subur Juve. kali ini subur. Gue 3-0 gua. 3-0 Juve. Wih, gue Dibantai selisih 2 gol juga. Kasih 2 gol. Wah, berarti menang meyakinkan lah Juve lawan Napoli dan itu Jelas dong. Udah jelas dong. Jelas dong. Mafia di sana bermain. Mereka nggak main di mana-mana, cuma Serie A ya udah. Ini jelas. Yes, dan ini sekaligus jadi penutup buat DPI kita dan buat kalian jebret tim yang pengen baju keren kayak di belakang ini, The Juara, bisa langsung DM ke IG-nya Jebret Media. Langsung aja bajunya The Juara yang kemarin begitu fenomenal dengan berbagai bintang-bintang yang tampil di sana bisa didapatkan lewat DM ke IG-nya Jebret Media. Nanti akan tahu tuh di sana rincian harganya, kemudian ongkirnya berapa, termasuk ukurannya, detail size seperti apa. Langsungnya DM-nya ke IG Jebret Media. Oke, thank you juga buat Awi dan Sarimani yang selalu mensupport kita. Thank you buat Mas Aryo, thank you buat Rizal, thank you buat Bung Harpa yang udah buru-buru mau siaran. Oke, kita ketemu lagi di hari Senin depan untuk membahas hasil pertandingan. Bye-bye. Bye.